Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini akan ada pembahasan yang menarik ya. Kita akan memberikan tips kepada Sobat Kicau Mania, terutama di lolo indukan. Nah ini banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman sekalian Sobat Kicau Mania. Di antaranya adalah, Om bagaimana kalau turun gelodo ini ya, anakan murai batu saya ini sering cedera, kakinya seperti lemas, seperti lumpuh dan jarang bisa terbang. Kemudian sayapnya kebanyakan turun Sobat Kicau Mania. Itu pertanyaan dari teman kita. Terus yang kedua, pejantannya sering gacor, mengganggu betina dan mengganggu anakan yang sedang turun gelodo. Nah bagaimana antisipasinya Sobat Kicau Mania? Oke, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan tips dan rahasia kita ya, kenapa anakan murai batu kita ketika turun gelodo itu staminanya fit. Nah di sini kita pakai pakan racikan saja Sobat Kicau Mania, sangat jarang sekali memakai kroto. Nah pakan racikan itu diantara lain ya Sobat Kicau Mania berupa fur ya, fur ayam, fur lele, kemudian ada konsentrat pedaging. Jadi kalau untuk kombinasinya kalian bisa lihat di video kita yang lama. Nah seperti yang kita sebutkan Sobat Kicau Mania, pakan racikan. Jadi pakan racikan ini adalah pakan yang diracik untuk makanan jangkrik, sehingga jangkrik tersebut membawa gizi dan protein dan juga asupan kalsium. Dan untuk pemberian asupan kalsium, gizi dan protein ya melalui jangkrik racikan ini Sobat Kicau Mania, itu sejak betina mulai bertelur. Jadi di kandungan telur itu sudah ada lengkap gizi, protein dan kalsiumnya sudah ada, sehingga ketika menetas anakan murai batu itu bisa sehat fisiknya dan bisa kuat sampai masa turun gelodo. Nah masa turun gelodo ini memang rawan kaki patah, kemudian kakinya lemas, fisiknya lemas ya kan, kemudian terbang juga kadang kita memperhatikan itu seperti loyo ya kan. Itu karena staminanya kurang, asupan kurang Sobat Kicau Mania. Nah jadi kalau untuk pemberiannya itu bukan dari anakan murai batu turun gelodo Sobat Kicau Mania, itu sudah terlambat. Jadi kita mencukupi asupan itu kepada betina. Jadi indukan betina ini harus punya asupan. Kandungan di dalam telur juga harus bagus, nutrisi, kalsium, gizi, protein, nah itu semuanya harus ada sampai menetas. Nah ketika menetas pun kita tetap memberikan asupan seperti pakan racikan ke jangkrik. Kemudian sampailah dengan saat masa turun gelodo seperti di video ini. Nah Sobat Kicau Mania, di sini kita butuh konsentrasi ya. Kalau kita ingin melihat lolo indukan kita ini sehat ya, konsentrasinya itu kita main di pakan Sobat Kicau Mania. Jadi kita ini tidak sekedar memantau, tidak sekedar menjaga kenyamanan di kandang ya, keamanan di kandang. Semuanya memang kita perlukan, mulai dari pola makan yang teratur ya, kemudian settingan pola makan, asupan gizi, protein dan kalsium, itu semuanya bermanfaat Sobat Kicau Mania untuk anakan murai batu di usia seperti sekarang ini. Nah mengapa di video kami Sobat Kicau Mania itu banyak sekali pola makan dan settingan ya, mulai dari betina itu angkut sarang, bertelur, kemudian mengeram hingga menetas, sampai dengan turun gelodo, sampai dengan masa panen. Nah semuanya itu memang ada pola makannya Sobat Kicau Mania ya. Jadi tidak sembarangan pemberian ekstra puding atau yang sering kita sebut dengan F. Nah untuk F itu sendiri Sobat Kicau Mania, kita mengkombinasikannya itu bermacam-macam. Contoh yaitu pakan racikan jangkrik, kita racik itu ke jangkrik. Kemudian kroto juga ada aplikasi tambahan kita berikan di sana. Melalui kroto kita bisa memberikan bubuk sotong atau tulang sotong sebagai asupan kalsium. Nah itu contoh-contohnya Sobat Kicau Mania. Nah kalau untuk turun gelodo seperti sekarang ini jangan sampai pemberian ekstra pudingnya berlebihan. Contoh kita berikan itu ulat kandang, ulat ongkong, nanti indukannya akan memakannya, timbul birahi dan bisa meledak-ledak dan bisa dibantai. Itu banyak yang kejadian seperti itu.
Nah, kalau untuk pola makannya seperti ini, dominannya jangkrik sobat kicau mania. Kalau untuk kroto itu bisa kalian berikan 3 hari 1 kali sobat kicau mania. Jadi umpamanya hari ini ya kita berikan kroto, jangkriknya tetap harian kita berikan, jangkrik kecil, jangkrik sedang. Nah, 2 hari kemudian kita berikan lagi kroto ya. Jadi 3 hari sekali sobat kicau mania untuk pemberian kroto. Nah, kalau untuk posisi berhemat, jadi kalau kalian punya kroto setiap hari juga nggak apa-apa sobat kicau mania, tetapi takarannya kita atur, jangan sampai kebanyakan, cukup 1 sendok makan saja sobat kicau mania. Tujuannya untuk anakan yang di lolo induk ini, jangan sampai indukannya yang makan semuanya sobat kicau mania. Nah, itu perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan atau pertanyaan kedua. Bagaimana ya kalau sudah terlanjur kita pemberian F itu berlebihan karena kita tidak tahu. Contoh ulat Hongkong, ulat kandang, semuanya diberikan. Cacing, kemudian ada juga kroto, porsinya pun tidak diatur. Jangkriknya pun seperti itu juga. Jadi indukan murai batu ini memakan ya, alias murai batu kalian itu cepat naik birahi karena pola makannya itu sudah tidak teratur. Dan akibatnya indukan murai batu itu cepat birahi, seperti tidak diurus sobat kicau mania. Itu barusan tadi malam ya, ada teman kita yang bertanya, akhirnya mati. Jadi betina itu sibuk mau bertelur lagi, birahi lagi. Kemudian pejantan ini selalu menggacor ya, suka ngebantai anak. Kemudian dia juga ingin kawin dengan betina, betinanya ini juga birahi, jadi anaknya tidak terurus. Itu pertanyaan dari teman kita, akhirnya mati. Nah, kalau menanggapi hal itu sobat kicau mania, kembali lagi ke pola makan yang kita sebutkan tadi, itu 1 poin. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya, betinanya itu tetap bisa melolo anakan murai batu dengan catatan porsinya dikurangi, ekstra pudingnya bisa kita rubah, masih ada kesempatan. Yang penting pejantan ini dicabut atau dipisah. Seperti di video ini nanti sobat kicau mania, itu kita kurung sobat kicau mania di keramba, kita masukkan ke dalam kandang. Jadi mereka terpisah, pejantan ini tidak ada kesempatan untuk merayu betina atau mengajak kawin sobat kicau mania. Jadi betina ini tetap fokus dan konsentrasi melolo anakannya. Nah, setelah murai batu jantan ini stabil ya, jadi kita berikan ini pakannya hanya jangkrik saja sobat kicau mania, kroto dikurangi seperti yang saya sebutkan tadi ya kan. Nah, kalau sudah dia ini stabil ya, nanti bisa kita lepas dari keramba itu untuk proses kawin. Nah, jadi kemungkinan banyak bertanya, lalu kapan kawinnya Om? Nah, seperti itu. Nah, itu ada di konten kita, yaitu di part 7 sobat kicau mania. Nah, jadi banyak dapat kita simpulkan di video ini sobat kicau mania ya. Kita sudah respon, kita sudah jawab semua pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, itu memang pertanyaan penting semua sobat kicau mania, penting untuk kita simak dan kita pelajari bersama. Nah, sobat kicau mania, selanjutnya ya sobat kicau mania, di akhir video ini akan kita tampilkan sobat kicau mania beberapa hari kemudian, keesokan harinya ya, setelah kita kurung pejantan itu di dalam keramba, kemudian kita lepaskan seperti yang kita sebutkan di part 7 tadi sobat kicau mania. Nah, setelah hitungan 2 hari atau 3 hari sobat kicau mania, kami melepaskan pejantan yang sudah kita kurung tadi sobat kicau mania ya. Nah, itu tujuannya agar pejantan ini bisa kawin lagi. Di usia seperti ini adalah masa-masa betina itu mau angkut sarang lagi, bertelur lagi ya, masa kawinnya. Jadi di sini boleh kita tambahkan kroto sedikit. Tentu saja pejantan ini sudah stabil sobat kicau mania, tidak menggacor lagi dan dia bisa meredam emosinya. Jadi pola makannya itu hanya jangkrik. Nah, di sini kita akan berikan tambahan kroto nanti keesokan harinya.
Nah, ini diharapkan agar pejantan ini bisa kawin lagi. Jadi mereka akan punya adik lagi, seperti di konten-konten kita yang lama. Kakaknya belum dipanen, adiknya sudah menetas lagi di glodok. Nah, seperti itulah. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.